Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan melakukan resusitasi jantung paru. Pengertian dari resusitasi jantung paru adalah suatu sistem atau metode untuk mengatasi henti jantung atau henti nafas. Henti jantung adalah berhentinya kontraksi jantung yang ditandai tak terabanya denyut jantung, denyut nadi, dan atau denyut arteri karotis. Henti nafas adalah berhentinya gerakan pernapasan dan ditandai dengan tak terabanya hembusan nafas dari kedua lubang hidung. Tujuan dari resusitasi jantung paru yaitu agar nyawa penderita henti jantung atau henti paru segera diselamatkan dan tidak memberikan gejala sisa. Dalam melakukan bantuan hidup dasar, pertama yang kita lakukan adalah 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Saya mahasiswa FIK-UMJ. Saya terlatih dalam melakukan hal ini. Apakah saya diizinkan untuk menolong ibu ini? Ya, silakan Kak. Baik. Jika memungkinkan, amankan diri dengan menggunakan alat pelindung diri. Setelah kita melakukan 3A, maka kita cek kesadaran korban dengan AFU. Yang pertama, A. Alert, yaitu kita lihat inspeksi korban, apakah korban sadar atau tidak. Lalu V atau Voice, korban bereaksi terhadap rangsangan suara yang kita berikan atau tidak. Yang terakhir, U atau Unrespond, yaitu pasien tidak sadar atau tidak respon dengan suara yang kita berikan. Bu. Mbak Linda bisa telepon ambulan? Ya, siap Kak. Selanjutnya, telepon Sistem Pelayanan Kegawat Daruratan Terpadu atau SPGDT 119. Halo, selamat siang. Saya Linda Puspitasari. Saat kita menelpon layanan SPGDT 119, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan perkenalan diri. Saya saat ini menemukan Selanjutnya, ada seorang perkenalkan ibu biodata usia sekitar korban, 46 tahun, situasi dan tidak sadarkan kejadian, diri. posisi saya ada di kejadian, Taman Mawar, apa yang dekat harus pintu dilakukan masuk. oleh penolong, dan Pasien tanyakan saat ini berapa lama ambulan tidak akan teraba. datang. Sedang kita Jangan tolong lupa dengan melakukan berikan nomor resusitasi penolong jantung. agar mudah Sebelum SPGDT kejadian, pasien 119 sempat untuk menghubungi. memegangi dada sebelah kiri. Baik, berapa lama saya bisa menunggu ambulan datang? Baik, saya tunggu. Terima kasih. Selamat siang. Kemudian, lakukan primary survey dengan melakukan CAB. C. Circulation. Cek nadi arteri karotis pasien. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun pasien. Lakukan maksimal 10 detik. Jika tidak teraba, langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, lakukan cek airway. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti memar di leher, maka lakukan head tilt chin lift dan open mouth. Dengan tegakkan kepala dan tarik bagian dagu pasien sehingga mulut pasien terbuka. Namun, jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust dengan letakkan jari kelingking di belakang mandibula dan 3 jari di garis rahang. Letakkan jempol di dagu, dorong rahang bawah ke depan. Hal ini menyebabkan rahang terdislokasi sehingga jalan nafas terbuka. Setelah mulut terbuka, lihat apakah ada obstruksi pada jalan nafas pasien. Kemudian, cek bagian breathing pasien dengan menggunakan look, feel, and listen. Look,
Lihat apakah dada korban mengembang. Feel, rasakan apakah korban menghembuskan nafasnya. L. Listen, dengan mendengarkan suara nafas korban. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak boleh menekuk. Prinsip kompresi ada 4. Yang pertama, push fast, 100-120 kali per menit. Yang kedua, push hard, dengan kedalaman 5-6 cm. Yang ketiga, complete recoil, yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya. Yang keempat, minimal interruption. Lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa distruksi. Setelah melakukan kompresi, lakukan rescue breathing sebanyak 2 kali menggunakan barrier dengan teknik head till chin lift. Menutup hidung korban, lalu hembuskan udara perlahan ke mulut korban sembari melihat dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breathing atau bantuan nafas. Jika pasien tidak sadar, nadi masih belum teraba, lakukan kompresi kembali sebanyak 5 siklus. Lalu cek kembali nadi. Bila nadi teraba dan korban sudah sadar, posisikan korban dengan recovery position. Posisi ini untuk mencegah obstruksi jalan nafas. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu pertama, korban sadar atau kembali bernafas. Yang kedua, penolong yang lebih ahli atau ambulans telah datang. Yang ketiga, penolong kelelahan. Yang keempat, muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada korban seperti lebam mayat dan kaku mayat.